lengkap saya Adriana Tameon, saya biasa disapa dengan Tri. Saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan sekarang saya bertugas di FLC Dusun Bente, tepatnya di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Saya baru bergabung bersama Yayasan Tangan Pengharapan sebagai guru pedalaman kurang lebih baru 6 bulan. Sobat pedalaman, ikuti terus kegiatan kami beberapa hari ini. Akan ada keseruan, hal inspiratif, bahkan keseharian saya selama berada di pedalaman. Yuk ikuti terus sobat pedalaman. Halo, selamat pagi Sobat Pedalaman. Jadi inilah aktivitas pagi hari ketika bangun. Jamnya jam 5.30. Jadi jam 5.30 suasana di sini sudah terang, sudah cerah. Jadi kita bangun, buka jendelanya. Karena di sini kita menggunakan listrik dari tenaga surya. Jadi pagi hari kita bangun, matikan lampunya. Kita juga harus mengecas akinya. Dan ini tempat untuk menampung air. Jadi kalau hujan atau pada malam hari, kita harus simpan loyang seperti ini di tempat air merembes supaya airnya tertampung dan rumah kita jangan basah. Pedalaman. Jadi kalau setiap pagi memang agak susah kita nyalakan apinya karena kayunya masih kena embun. Jadi sangat-sangat memakan waktu untuk menyalakan api ini. Makanya setiap pagi untuk sarapan saja kami membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk kami sarapan karena memang kondisi apinya seperti ini, kena embun dia kayu-kayunya. Nah Sobat Pedalaman, inilah suasana di dapur dari FLC Dusun Bente. Dapur ini masih darurat karena memang warga di sini pada umumnya menggunakan dapur seperti ini. Jadi dapur kami dibuatlah seperti dapur warga. Kami menggunakan kayu bakar. Walaupun kami punya gas, akan tetapi karena gas di sini sangat-sangat langka, susah sekali kami dapat. Bahkan baru sudah 6 bulan, kurang lebih kami baru memakai 3 kali kami memakai gas. Jadi lebih efektifnya kami memakai kayu bakar, lebih gampang didapat. Jadi tugas saya setiap pagi itu saya memanaskan makanan untuk kami sarapan pagi. Nah Sobat Pedalaman, kita mau memasak sayur. Jadi ini sayur labu putih dikasih sama warga.
saya sudah habis sarapan dan sekarang saya akan persiapan untuk ke sekolah. Namun sebelumnya saya akan mandi dulu. Walaupun kondisi cuacanya di sini sangat dingin, akan tetapi tetap harus mandi biar segar dan semangat untuk mengajar anak-anak. Halo, nah sobat pedalaman, jadi ini dia anak bayi di kampung ini, badannya yang paling besar. Jadi dia suka sekali bermain di rumah kami. Makanya setiap pagi kalau pergi mandi, sebelum mandi kita sapa dia dulu, biar punya semangat lebih besar. Dadah Natalia. Dadah. 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 Dadah dulu. Sobat pedalaman, ini saya sudah sampai di tempat mandi. Kurang lebih saya berjalan 5 menit. Jadi kami menggunakan kamar mandi dari pastori gereja. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Pagi. Ya. Nah, sobat pedalaman, jadi setiap pagi ketika kami bersiap-siap untuk ke sekolah, anak-anak juga bahu-membahu untuk datang ke rumah kami, mengambil buku, peralatan tulis untuk bersiap-siap juga di sekolah. Sobat pedalaman, mari ikut saya sama-sama kita ke sekolah. Sobat pedalaman, inilah aktivitas saya setiap harinya, setiap pagi. Jadi sebelum memulai sekolah itu, saya akan melihat anak-anak mana yang sudah bersih, mana yang belum bersih, dan yang belum bersih akan saya bawa ke tempat air, tempat mandi umum di sini. Jadi akan saya bersihkan mereka satu-satu. Karena kan ada anak-anak yang pada umumnya anak-anak kecil di sini dari malam itu ada yang mereka buang air kecil, lalu paginya itu mereka masih pakai celana yang sama, tidak mereka ganti lagi, mereka langsung bangun, cuci muka, langsung ke sekolah. Jadi datang tuh masih ada bau-baunya itu, jadi harus kita bawa dulu ke tempat air, dibersihkan dulu mereka biar lebih sedikit harum, supaya kita belajarnya lebih nyaman lagi. Jadi dari kecil itu kita sudah melatih anak-anak biar mereka hidup bersih dari kecil dan mereka tahu cara merawat diri mereka. Ya, kan airnya dia di sini. Oke, tunggu. Nah, sobat pedalaman, inilah dia kondisi sekolah kami dari FLC Dusun Bente. Jadi sekolah ini merupakan sekolah jarak jauh dari SD Negeri 17 Rio Pakava yang bertempat di dusun tetangga. Nah, sekolah ini tidak jauh dari rumah kami, jadi kami cukup menempuh kurang lebih 1 menit kita sudah sampai di sekolah. Inilah kondisinya, bangunannya tidak berdinding, tidak punya kursi, tidak punya meja, jadi anak-anak hanya bermodalkan duduk di alas papan seperti ini. Nah, sambil anak-anak menunggu teman-teman lain datang juga, mereka membersihkan sekolah, merapikan dan mempersiapkan untuk kita bersekolah. Siapa yang bersyukur? Siapa yang bersyukur hari ini? Kenapa bersyukur? Oh, karena pagi ini. Kenapa, Daniel? Oh, pagi ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, hebat sekali. Bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya.
Ya, Jolita sama Kelo. Tanya ulang ya, harus kompak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Perhatikan baik-baik. Begini lagunya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera ceklek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Nah, semua punya semangat mau belajar? Semangat belajar? Iya. Nah, hari ini kita mau belajar kerajinan. Apa ya? Daun pisang. Biasanya daun pisang anak-anak gunakan buat apa? Tapi kita bermainnya unik. Kita akan merancang daun pisang ini menjadi sebuah anyaman yang bagus. Ya? Oke. Nah, anak-anak perhatikan ibu guru, kurang lebih dia nanti jadinya seperti ini ya. Nah, sekarang ibu guru kasih tahu cara kita masukkan. Nah, ini dilakukan oleh anak kelas PAUD ya. Kalian robek-robek yang ini nak, begini. Iya. Inilah suasana mengajar di FLC Dusun Bente. Apalagi kita mengajar kelas kecil, kelas PAUD digabung sama kelas 1 sampai kelas 3. Jadi bisa dilihat ada yang seperti ini, dia menikmati membuat kerajinan, ada yang menikmati dengan bermain berlari keliling. Itulah susahnya mengajar kelas PAUD dan kelas 1 sampai kelas 3. Dengan kondisi seperti ini, kondisi terbuka, tidak ada mejanya, tidak ada bangku. Jadilah suasananya seperti ini, bisa dilihat. Jolita suka tidak? Suka. Ih, pintar sekali dia suka. Ya, sobat pedalaman, tadi rencananya mau pakai nasi sebagai lem. Tetapi karena nasinya tidak dipakai, jadi dipersilakan anak-anak dan dinikmati. Ayo, makan. Sobat pedalaman, inilah dia karya-karya anak Dusun Bente. Karyanya seperti ini, sudah mereka lakukan yang terbaik. Nah, ada yang modelnya seperti ini, seharusnya ditempel di kertas, tetapi mereka lebih senang memegang. Ini namanya apa anak-anak? Tas. Tas. Tasnya warna apa? Hijau dan putih. Hijau dengan putih karena ada kumpulan, ada gabungan antara warna hijau dan warna putih. Ini namanya daun apa ya? Daun pisang. Daun pisang. Buat ini? Senang. Kalau senang mana tepuk tangannya dulu? Ayo silahkan kita istirahat. Nah sobat pedalaman, jadi saya itu mengajar dari kelas PAUD sampai kelas 3. Nah mereka kalau hadir semua sobat pedalaman ada 72 anak. Akan tetapi karena sekarang lagi musim panen, jadi mereka paling hadir paling banyak 60. Ya bisa dibayangkan kan banyaknya anak seperti itu, apalagi kelas besarnya belajar, kelas kecilnya belajar. Jadi suasananya pasti sangat ribut, semua ada yang lari, tetapi ada juga yang duduk tenang. Tetapi sobat pedalaman, walaupun mereka seperti itu, tetapi semangat mereka belajar sangat tinggi. Nah, sobat pedalaman, anak-anak di sini pada umumnya kelas kecil itu mereka belum sepenuhnya mengerti bahasa Indonesia. Jadi ketika saya menjelaskan, saya selalu menggabungkan dengan bahasa da'a di sini, supaya mereka bisa lebih paham apa yang saya ajarkan. Suara, sekarang saatnya anak kelas PAUD pulang. Panji Nisong.
Ya, ayo, penjili. Ya, boleh pulang. Sampai ketemu besok. Ya, jumpa. Iya. Sahabat pedalaman, selamat siang. Ini saya sudah pulang karena saya sudah habis mengajar. Jadi anak-anak juga sudah mengembalikan, mereka sudah bereskan kelas dan mereka sudah kembalikan bukunya ke rumah kami di sini. Nah, sobat pedalaman, saya akan berganti pakaian dan kita akan bersama-sama ke hutan untuk mencari sayur. Saya akan bersama-sama dengan anak-anak akan pergi mencari sayur miji di hutan. Nah, perlengkapan yang kita pakai ke hutan. Ada topi untuk melindungi dari panas. Nih, ada lagi parang. Parang ini biasanya dipakai kalau pergi ke hutan. Kalau saya pakai ini, saya takut ada binatang buas, mungkin bisa saya tebasi. Lalu nih, ini dia, ada tas. Tas ini terbuat dari karung dan juga ini dipakai tali tas, dijahit supaya menjadi sebuah tas. Ini untuk diisi barang bawaan yang akan kita cari di hutan. Mungkin hari ini tempatnya untuk kita isi sayur. Dan juga jangan lupa pakai lengan panjang. Nah, lengan panjang. Lalu nih ada sepatu, perlengkapannya sepatu. Sepatu ini supaya karena banyak lumpur, biar kita pakai ini supaya jangan licin. Penasaran seperti apa? Ayo ikuti saya, kita ke kebun bersama-sama. Sobat pedalaman, inilah dia tempat saya dan anak-anak mencari sayur. Kurang lebih 15 menit kita perjalanan untuk sampai ke tempat ini. Nah, ini dia sayur yang kita cari, namanya sayur miji, M-I-J-I. Nah, saya juga belum tahu nama bahasa Indonesianya sayur apa, karena memang sayur ini baru pertama kali saya makan ketika berada di tempat ini. Nah, sobat pedalaman, misalkan di tempat kalian ada sayur seperti ini, bisa sisipkan di kolom komentarnya apa nama sayurnya. Nah, sobat pedalaman, ini dia bentuk sayur miji yang sudah besar seperti ini. Tapi yang sering digunakan untuk masak, dijadikan sayur tuh yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini dia sobat pedalaman, sayur mijinya sudah terisi sebanyak tas ini. Jadi saatnya kita akan pulang dan memasak. Bagaimana anak-anak, kalian sudah lapar? Sudah. Oke, kita akan pulang bersama-sama. Ayo kita akan pulang masak. Sobat pedalaman, tadi kita sudah mencari sayur di hutan. Sekarang saatnya kita akan masak sayurnya. Nah, hari ini saya mengajak sobat pedalaman untuk melihat dapur warga. Ini dia sobat pedalaman, kondisi dapur warga. Jadi dapur warga ini akan kita gunakan untuk masak. Bisa sobat pedalaman lihat sendiri, dapur warga di sini serba minimalis. Nah, tidak seperti dapur di kota ya. Cuman ada piring, mangkoknya, karena mereka di sini kebanyakan makan berkuah, jadi makan mereka berkuah, jadi mereka cuman memakai mangkok. Piring jarang mereka gunakan. Nah, karena mereka juga untuk masak, mereka tidak banyak menggunakan minyak, mereka lebih sering memasak, mereka merebus, jadi cuman punya panci. Nah, ini dia apinya, tungkunya. Sobat pedalaman, ada beberapa warga yang menggunakan tungku dengan batu, tetapi ada banyak juga warga yang mereka memasak cuman pancinya digantung menggunakan tali, jadi tidak menggunakan batu. Nah, ini dia, ini juga ada panci yang digunakan warga untuk masak.
Untuk sendoknya juga bisa kita lihat cuman ada satu. Dan juga ada beberapa warga yang sering saya temui sama sekali tidak punya sendok. Jadi mereka makan cuma menggunakan tangan saja. Ini dia sobat pedalaman, tadi kita sudah ambil sayurnya. Jadi sayur ini sebelum dimasak kita harus pisahkan dulu dari batangnya, karena yang dipakai cuman daunnya saja ya. Sobat pedalaman, kalau sobat pedalaman penasaran apa sih manfaat dari sayur miji ini? Nah, selama yang kami makan, sayur ini melancarkan pencernaan dan juga pastinya menambah energi ya. Nah, untuk warga di sini mereka ke hutan, mereka cari sayur ini, mereka makan, jadi membuat mereka lebih kuat. Nah, sobat pedalaman, bisa dilihat ini anak-anak sedang membersihkan singkong atau kasubi bahasanya mereka, untuk kita masak bersama-sama dengan sayur miji ini. Jadi di sini mereka makan semua serba direbus ya sobat pedalaman, lalu sayurnya dicampurkan dengan singkong. Sobat pedalaman, inilah dia bumbu yang akan kita gunakan untuk memasak sayur miji. Nah, ini ada bawang, ada lombok. Nah, ini biasa warga di sini mereka memasak tidak menggunakan bawang sobat pedalaman. Mereka cuma memakai lombok. Kalau bawang itu mereka gunakan pada saat acara-acara tertentu. Tetapi hari ini saya memasak spesial untuk sobat pedalaman. Saya menambah bawang sebagai penambah cita rasa biar lebih mantap. Dan sekarang saya akan mengulek. Biasanya cuma diiris ya sobat pedalaman, cuma dipotong-potong lalu dimasukkan ke masakannya, tetapi hari ini saya ulek saja. Nah, sobat pedalaman, tadi kasubinya sudah dipotong-potong sama anak-anak. Nah, sekarang kita masak dulu kasubinya kurang lebih sampai dia mendidih, baru bisa kita tambahkan sayur miji. Permisi Keti. Nah, sobat pedalaman, ini yang dimasak adalah singkong. Jadi singkong ini merupakan salah satu pangan lokal yang mengandung banyak karbohidrat. Jadi makanya kalau dicampurkan dengan sayur, kita makannya tidak lagi kita pakai nasi, kita langsung makan saja untuk sayur ini. Nah, sobat pedalaman, di sini warga di sini menjadikan kasubi atau singkong ini menjadi makanan pokok bagi mereka, karena mereka makan nasinya itu terjadi setahun sekali, karena memang panennya itu cuman setiap tahun, dan itu pada bulan 11 lah, bulan 10-11 lah itu mereka akan panen beras. Jadi untuk waktu berkepanjangan itu mereka cuman menjadikan ubi sebagai makanan pokok mereka. Makanya tidak heran sobat pedalaman, anak-anak di sini mereka sangat-sangat kuat karena mereka cuman mengandalkan makan kasubi saja. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Banyak gaya kosong isinya, sedikit gerak banyak maunya. Bangun usaha untuk orang rumah, biar kompormu tetap menyala. Yang susah gayanya nomor satu, sana sini jadi benalu. Ini pandangan dari kacamataku tentang negara yang lucu. Bukan jalan buntu. Sobat pedalaman, inilah dia sudah jadi makanan khas dari suku Daa atau dari suku pedalaman Sulawesi pada umumnya. Ini dia
singkong sama daun miji ya, sayur miji ini. Nah, kalau mereka makan di sini, sobat pedalaman, kalau kita kan pasti pakai sendok. Kalau anak-anak di sini atau warga di sini pada umumnya mereka makan, cuman intinya ada mangkoknya seperti ini. Jadi makannya kuahnya mereka minum, terus isinya mereka ambil pakai tangan. Banyak gaya kosong isinya, sedikit gerak banyak maunya. Rasa sayur miji ini sobat pedalaman enak seperti sayur kangkung, akan tetapi kalau kangkung rasanya masih ada serat-seratnya, tetapi kalau sayur miji ini rasanya lembut, enak sekali karena sudah ditambahkan lombok, bawang, jadi rasanya nikmat. Mataku tentang negara yang lucu, bukan jalan buntu. Ku coba membantu merubah ramu berlaku, takkan tampak jika tidak bergerak, takkan mudah sampai mereka. Sobat pedalaman, sekarang kita berada di pintu utama Dusun Bente. Jadi kalau mau jalan ke Dusun Bente, nanti kita jalan dari bawah dari Dusun Pombui untuk naik ke Dusun Bente ini. Nah, Dusun Bente ini terbagi atas 2 wilayah. Ada wilayah bagian bawah berada di bagian sana, lalu wilayah bagian atas nanti kita akan mengikuti jalan ini. Pertama kali kita ketemu adalah wilayah bagian atas. Pedalaman yang berada di belakang saya ini bisa dilihat, itu terlihat rumah-rumah dari wilayah bagian bawah dari Dusun Bente. Nah, di Dusun Bente ini kurang lebih ada sekitar 60-an kakak. Sobat pedalaman, warga Dusun Bente di sini pada umumnya adalah petani kopi. Jadi kehidupan mereka sehari-hari kalau bukan di kebun ya di rumah dan menumbuh kopi. Ya sobat pedalaman, sekarang kita akan berjalan ke wilayah bagian bawah. Nah, di wilayah bagian bawah ini juga menjadi tempat tinggal kami. Sobat pedalaman, sekarang yang berada di belakang saya ini adalah WC umum. Ini adalah WC satu-satunya di kampung ini. Nah, di sini juga menjadi salah satu sumber air yang biasa dipakai oleh warga bagian bawah. Kami juga mengambil air dari tempat ini. Sobat pedalaman, sekarang yang berada di belakang saya ini namanya Bantaya. Nah, di pagi hari kami gunakan Bantaya ini sebagai sekolah. Sepulang sekolah itu, Bantaya ini digunakan warga untuk berkumpul, sekedar berkumpul untuk bermusyawarah bersama, atau juga sekedar bersantai bersama.
Terima kasih Sobat Pedalaman sudah ikuti kegiatan kami di Dusun Bente. Jangan menyerah, tetap semangat dan teruslah berkarya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you, bye-bye, Makadamba. Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, Anda telah menyaksikan program Sobat Pedalaman sampai selesai. Kami berterima kasih atas bantuan Anda bagi Tangan Pengharapan, sehingga kami bisa terus menolong 6.100 anak di 85 titik di seluruh pelosok Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan juga makanan bergizi berkat bantuan Anda. Mari berantas kemiskinan kebodohan di rakyat Indonesia dengan berkontribusi melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Bersama Tangan Pengharapan, berantas kebodohan. Helping people live a better life.